Adonis lahir dari batang pohon, dibesarkan di dunia orang mati. Menjelma menjadi pemuda yang sangat tampan dan memikat hati para dewi yang kemudian memperebutkannya. Mira adalah putri Raja Siprus. Ia cantik sekali. Suatu hari sang permaisuri mengatakan sesuatu yang membuat Dewi Afrodit marah. Sang permaisuri mengatakan bahwa Mira putrinya lebih cantik dari Afrodit, Dewi Cinta dan kecantikan itu. Afrodit yang marah mengutuk Mira jatuh cinta pada ayah kandungnya sendiri. Sihir Afrodit begitu kuat hingga Mira hampir bunuh diri. Mira diselamatkan oleh perawatnya. Dalam sebuah ritual keagamaan, sang raja dan permaisuri dipisahkan untuk beberapa saat. Perawat membuat sang raja mabuk dan membawa Mira ke kamar sang raja yang gelap. Setelah beberapa hari, sang raja menyadari bahwa kekasih gelapnya adalah putrinya sendiri. Merasa malu bercampur murka, sang raja menghunuskan pedang hendak membunuh Mira putrinya. Mira lari tanpa menoleh ke belakang dan masuk ke dalam hutan. Selama berbulan-bulan, ia mengembara. Mira memohon pertolongan pada para dewa. Para dewa yang iba mengubah Mira yang ternyata sedang mengandung itu menjadi pohon. Disaksikan para nimfa hutan, Mira menjadi pohon mur. Kaki Mira masuk ke dalam tanah, kulitnya mengeras, dan tangannya menjadi dahan pohon. Namun bayi yang dikandungnya tidak berubah. Bayi itu dilahirkan melalui rekahan pohon. Tangis bayi yang baru dilahirkan itu terdengar oleh Afrodit. Dengan rasa ingin tahu, Afrodit mendatangi bayi itu. Afrodit terpesona melihat wajah tampan bayi itu. Ada rasa bersalah karena telah mengutuk Mira. Afrodit menggendong bayi itu dengan lembut dan memberi nama Adonis. Karena dunia tidak aman untuk Adonis, Afrodit membawa Adonis ke dunia bawah, dunia orang mati, dan menitipkannya pada Persephone, sang ratu dunia bawah. Waktu pun berlalu, bayi itu berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Adonis bukan hanya tampan, tapi ia juga memiliki sesuatu yang membuatnya tampak spesial. Keindahan Adonis telah memberi cahaya pada dunia bawah yang gelap dan kelam. Bertahun-tahun kemudian Afrodit datang mengunjungi Adonis. Jantungnya berdetak keras melihat Adonis bukan lagi bayi yang pernah ia temukan di hutan, tapi pemuda dengan wajah rupawan seperti seorang dewa. Afrodit melihat kecantikan Mira pada wajah pemuda itu. Dengan senyum yang menggoda, Afrodit berkata pada Adonis, "Adonis sayang, aku datang untuk menjemputmu. Aku akan membawamu ke dunia atas. Sekarang waktunya engkau mengetahui cahaya matahari dan kehidupan yang menakjubkan di atas sana." Namun sebelum Afrodit meraih tangan Adonis, Persephone muncul dengan wajah tegas. "Apa yang kau lakukan di sini, Afrodit? Adonis dibesarkan di sini. Ini adalah rumahnya. Ia akan tetap tinggal di sini." Afrodit memandang sekelilingnya dengan wajah jijik. Katanya, "Lihatlah sekelilingmu, Persephone. Tempat ini gelap dan suram. Tidak cocok untuk Adonis. Harusnya dia tinggal di tempat yang terbuka, yang indah, dan dikelilingi cinta." Kedua dewi itu saling menatap tajam dan argumen terus berlangsung. Suasana tegang. Adonis terperangkap di dalamnya, tidak tahu harus berbuat apa. Persephone telah membesarkannya dengan kasih sayang. Namun pesona dunia di atas sana juga memikat hatinya. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat sehingga suasana menjadi semakin panas. Pertengkaran mereka terdengar sampai puncak Olympus. Zeus merasa lelah mendengar pertengkaran mereka dan khawatir ini akan menimbulkan kekacauan dan mengganggu keseimbangan alam. Zeus memanggil Afrodit, Persephone, dan Adonis. Dengan otoritasnya sebagai pemimpin para dewa,
Zeus membuat keputusan untuk mengakhiri pertengkaran mereka. Zeus katakan bahwa Adonis harus membagi waktunya, sebagian tetap di dunia bawah, tempat ia dibesarkan, dan sebagian lagi di dunia atas, sehingga ia bisa mengalami kehidupan di bawah sinar matahari dan keindahan alam. Nasib Adonis telah ditentukan. Sejak saat itu, Adonis hidup di dua alam. Alam yang gelap dan hening, dan alam yang disinari matahari dan penuh kegembiraan. Hidup di dua alam membuat Adonis menjadi pribadi yang unik. Kehidupan di alam terbuka membuatnya memiliki wawasan yang luas melalui berbagai petualangan. Namun ia juga memiliki banyak kesempatan melakukan perenungan di dalam ketenangan di dunia bawah. Semua itu membuat Adonis menjadi bukan hanya semakin bersinar, tetapi juga semakin bijaksana. Situasi tersebut membuat Adonis memiliki privilege yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tidak ada manusia fana yang dengan mudah mondar-mandir dari dunia atas ke dunia bawah seperti Adonis. Afrodit memperkenalkan indahnya alam kepada Adonis. Dibawanya Adonis ke pantai, menikmati hangatnya pasir dan deru ombak laut. Lalu dibawa ke pegunungan, melihat megahnya gunung-gunung tinggi dan hutan lebat. Adonis menyaksikan indahnya bunga-bunga liar di lembah, mendengarkan kicau burung dan menikmati hangatnya sinar mentari. Adonis tidak menyadari semua ini akan menjadi awal dari tragedi yang akan ia hadapi. Afrodit yang disebut Venus dalam mitologi Romawi, selain istri dari Hephaestus, dewa api dan pandai besi, juga merupakan kekasih dari Ares, dewa perang. Dalam kisah mitologi Yunani sering dikisahkan bahwa dewa atau dewi bila menginginkan sesuatu sering tidak memikirkan akibatnya, seperti halnya Afrodit yang menginginkan Adonis. Ketika Adonis kembali ke dunia bawah, Persephone menyambutnya dengan kasih sayang. Keheningan di dalamnya membuat Adonis bisa merenung, menjadi penyeimbang setelah kegilaan yang ia lalui bersama Afrodit. Pada suatu hari, Adonis bertemu dengan Artemis, dewi perburuan dan alam liar. Tertarik pada keanggunan dan keterampilan Adonis, Artemis memutuskan mengajari Adonis beberapa rahasia keahlian Artemis. Adonis yang menyukai hal-hal baru menerima tanpa ragu pelajaran yang diberikan oleh Artemis. Di bawah didikan Artemis, Adonis menjadi pemburu yang terampil. Afrodit gelisah dengan keterampilan baru Adonis, karena berburu merupakan aktivitas yang berbahaya. Afrodit tersiksa dengan rasa takut akan kehilangan Adonis. Kata Afrodit pada Adonis, "Adonis sayang, berburu itu berbahaya. Berjanjilah padaku untuk berhati-hati dan jangan menghadapi binatang buas." Adonis sangat percaya diri dengan kemampuannya dan dibutakan oleh kesuksesan sebelumnya. Kata Adonis pada Afrodit, "Jangan khawatir Afroditku yang cantik, aku telah belajar dan tahu bagaimana melindungi diriku dengan baik." Namun Adonis tidak menyadari seseorang sedang mengamatinya dengan rasa cemburu. Seseorang yang tidak tahan melihat kedekatan Afrodit dengan Adonis. Ia adalah Ares, dewa perang, kekasih Afrodit. Ares memutuskan untuk mengakhiri hidup Adonis dengan cara membuatnya seolah-olah seperti kecelakaan. Ares telah lama menunggu dengan sabar kesempatan untuk itu. Ketika Adonis pergi berburu seorang diri, Ares mengubah wujud dirinya menjadi babi hutan. Ketika Adonis melihat babi itu, babi hitam besar dengan mata merah dan taring setajam belati, Adonis merasa tertantang, ingin membuktikan bahwa ia pemburu yang handal. Adonis melupakan pesan Afrodit. Tanpa ragu, Adonis menyerang babi itu dengan tombak. Babi itu lari masuk jauh ke dalam hutan. Adonis berhasil menggiring babi itu dan memojokkannya. Mengira ia akan menang, Adonis menyerbu babi itu dengan tombak sambil berteriak. Tapi Adonis, babi itu bukan babi biasa.
Babi itu jelmaan dewa yang sedang dibakar api cemburu. Babi itu menyerang balik dengan kecepatan yang mengerikan. Sebelum Adonis bereaksi menghindar, babi itu telah menabraknya dengan amarah yang tak terkendali. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Taring babi itu menancap di paha Adonis dan mencabik-cabik dagingnya dengan brutal. Jeritan yang menyayat hati melengking dan menggema dari dalam hutan. Adonis merasakan kekuatannya meninggalkan tubuhnya. Darah segar membasahi rumput, tubuhnya yang berwarna seperti madu berubah menjadi pucat seperti marmer. Sementara itu Afrodit merasakan kekosongan di dalam hatinya. Segera ia turun ke bumi dipandu oleh suara Adonis yang melengking itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di atas rumput dan bunga-bunga cantik itu tergeletak tubuh Adonis yang ia cintai. Afrodit memeluk Adonis dengan putus asa. Adonis menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan Afrodit. Tak rela Adonis mati, Afrodit mengubah darah Adonis menjadi bunga-bunga anemon, bunga-bunga cantik yang rapuh. Sementara itu di dunia bawah, Persephone merasakan hadirnya arwah seseorang yang ia kenal. Persephone merasa sedih melihat Adonis datang dalam bentuk arwah. Adonis yang ia besarkan seperti anaknya sendiri. Namun kematian adalah awal dari kehidupan baru di alam yang berbeda. Bagi Persephone, ini adalah kesempatan memiliki Adonis untuk selamanya. Mengetahui hal tersebut, Afrodit marah dan tak rela Adonis menjadi milik Persephone selamanya. Terjadi kembali pertikaian antara mereka. Lagi-lagi, Zeus harus ikut campur demi keseimbangan alam. Zeus memberikan keabadian kepada Adonis, sehingga ia kembali berbagi hidup di dunia bawah dan di permukaan bumi. Mitos Adonis melambangkan kehancuran alam di musim dingin dan kebangkitannya di musim semi. Setiap tahun di pertengahan musim panas diadakan festival Adonia untuk memperingati kematian tragis Adonis. Adonis sebetulnya berasal dari Adon, dewa kesuburan dan pertanian yang merupakan dewa terpenting dalam mitologi Kanaan di Timur Tengah. Kata Adonis berasal dari kata Adonai yang berarti tuanku, majikanku dalam bahasa Semit. Sekarang Adonis yang telah abadi dianggap sebagai dewa cinta, kecantikan, kematian, dan kelahiran kembali. Juga dianggap dewa tanaman. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi.